Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Teddy Supriyadi, dan juga Bapak Ahmad Fauzi selaku pembimbing dan pengajar kami. Juga kepada rekan-rekan dan teman-teman dan juga penonton yang saya cintai. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahnya rezekinya kita semua bisa hadir dan menonton saat ini. Baik, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Rijal Febriana Derajat dari program D3 UPI Kampus Sumedang akan membawakan materi tentang Islam dan teknologi. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, isu yang saya ambil adalah penggunaan aplikasi TikTok bagi kaum milenial muslim. Dan judul yang saya ambil yaitu tentang pandangan mahasiswa UPI Kampus Sumedang terkait penggunaan aplikasi TikTok dalam ajaran Islam. Di era globalisasi, saat ini teknologi semakin berkembang, tidak terkecuali media komunikasi, yang juga semakin canggih di masa ke masa. Beberapa sarana bermunculan di antaranya adalah gadget, yang salah satunya menyediakan konten aplikasi yang menderungi oleh banyak sosialita seperti aplikasi yang bernama TikTok. Melihat maraknya penggunaan TikTok, bisa dilihat bahwa pengguna dari TikTok ini berasal dari seluruh kalangan, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Akan tetapi, dari sekian banyak pengguna, kaum remajalah yang mendominasi serta paling banyak menjadikan TikTok sebagai sarana hiburan atau bahan narasisme yang digemari saat ini. Sebagai pengguna tentunya dapat memilih konten apa yang akan digunakan. Akan tetapi, sebagai muslim hendaknya memilih sesuatu yang tidak merugikan dan menjerumuskannya ke dalam maksiat. Tujuan penelitian untuk mengetahui pandangan mahasiswa UPI Kampus Sumedang terhadap penggunaan aplikasi TikTok. Selanjutnya, metode penelitian deskriptif kuantitatif, deskriptif kualitatif melalui kuesioner. Yang ketiga, wawancara terhadap tokoh agama. Dan keempat, wawancara kepada mahasiswa UPI Kampus Sumedang. Selanjutnya, hasil penelitian yang saya dapat. Partisipan merupakan sebagian mahasiswa kampus UPI di Sumedang yang berpartisipasi sebanyak 68 orang. Usia partisipan berkisar 18 tahun ke atas. Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa semua responden 100% mengetahui aplikasi TikTok. Sebagian besar responden 76% menginstal aplikasi TikTok. Dan sebagian 29% responden tidak menginstal aplikasi TikTok. Dan sebagian besar responden 50% menggunakan aplikasi TikTok untuk dance cover. Sebagian 48,5% responden menggunakan aplikasi TikTok untuk kepentingan lainnya, seperti berbisnis atau sarana untuk mempromosikan barang. Dan sedikitnya responden 1,5% mengatakan menggunakan aplikasi TikTok hanya ingin viral.
Hasil lapangan wawancara tokoh agama dari masing-masing lingkungan. Nama Bapak Dadang Supratman, alamat Desa Citimun, RT 02 RW 01, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Pandangan atau pendapatnya, TikTok menurut hukum syariat Islam itu bisa dikatakan haram, bisa tidak. Kegunaan, keuntungan atau kerugian dari TikTok itu tergantung pihak masing-masing yang menggunakannya. Selama digunakan ke arah yang positif, sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Menurut agama, kerugiannya apabila TikTok itu digunakan kepada anak-anak yang belum cukup usia. Mengapa? Karena apabila anak-anak sudah diajarkan ke dalam TikTok, otomatis bisa jadi anak itu kecanduan dan akan menimbulkan perubahan mental, perilaku, dan juga akhlak. Apabila anak-anak sudah diperkenalkan pada TikTok, otomatis semua kegiatan, baik itu belajar, apalagi belajar agama, itu pasti akan kesulitan. Kesulitannya, itu pasti akan tergoda atau tergiur oleh acara TikTok-nya itu. Mengenai aplikasi TikTok dalam syariat Islam itu, apabila kita kembali ke zaman Rasul, itu bisa dikatakan bid'ah juga. Menurut saya, tentang ajaran agama, Islam terkait TikTok itu hukumnya bid'ah, dolalah, yaitu bid'ah yang diperbolehkan selama itu kegiatan mengarah kepada hal-hal yang positif dan menguntungkan bagi orang yang menggunakan, tetapi apabila tidak, itu akan merugikan kepada orang-orang tersebut. Dan ada juga hasil wawancara dari salah satu mahasiswa UPI Sumedang. Nama Mia Alvina Febrianti, Prodi Penjas. Pandangan atau pendapatnya, menurut saya, dalam Islam tentu tidak diperbolehkan, soalnya dalam aplikasi tersebut apabila digunakan untuk joget-joget, apalagi yang membuka aurat, itu terlihat lekuk tubuhnya itu bisa mengundang syahwat para kaum laki-laki. Hal ini karena tidak menutupi aurat sesuatu dengan syariat Islam. Pandangan baik atau buruknya itu tergantung kita yang menggunakan aplikasi TikTok itu. Aplikasi TikTok juga pasti ada yang menggunakan untuk kebutuhan seperti untuk mempromosikan barang, jualannya. Menurut pandangan Muslim, sudah jelas di dalam ajaran Islam pula sudah ada larangan untuk aturan seperti tergantung kepada diri sendiri apakah akan menaati ajaran Islam atau tidak. Mungkin sekian dari hasil wawancara dari salah satu prodi dan juga mahasiswa UPI Sumedang. Demikian presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.